Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran tema 8, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah memasuki tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada kali ini kita memasuki PP 3 dan 4 pada subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Anak-anakku, hari ini pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang PPKN, masih tetap KD 1.3, 2.3, dan 4.3. IPS KD 3.3 dan 4.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Yang pertama adalah pembelajaran IPS. Di pembelajaran 3 ini kita mempelajari tentang perekonomian, yaitu penduduk Indonesia tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada penduduk yang tinggal di dataran rendah, ada penduduk yang tinggal di dataran tinggi, ada penduduk yang tinggal di perkotaan, dan ada penduduk yang tinggal di pedesaan. Mata pencarian penduduk suatu daerah biasanya sesuai dengan alam sekitarnya. Jadi, kondisi geografis suatu wilayah berpengaruh terhadap kegiatan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Ini Paris rangkumkan. Yang pertama adalah di dataran tinggi, dataran rendah, dataran pantai, dan daerah perkotaan. Masing-masing mereka semuanya punya perekonomian yang berbeda-beda. Baik anak-anak sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di daerah pantai. Daerah pantai yang sangat dekat dengan laut merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Sebagian besar penduduk memiliki bekerja sebagai nelayan. Mereka melaut dan menangkap ikan untuk dijual ke pasar atau pengolahan menjadi makanan setengah jadi. Kegiatan lain penduduk daerah pantai adalah perikanan air payau. Air payau ini adalah campuran air laut dengan air sungai. Hasil perikanan air payau adalah ikan bawal, bandeng, dan lobster. Beberapa kegiatan lain di sekitar daerah pantai berupa nelayan, petani garam, perikanan, pelaku pariwisata, dan sebagainya. Inilah kegiatan perekonomian atau kegiatan-kegiatan yang berada di daerah pantai. Yang kedua adalah daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan. Kegiatan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan antara lain pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan, dan juga pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran tema 8, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah memasuki
Anak-anakku, hari ini pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang PPKN, masih tetap KD 1.3, 2.3, dan 4.3. IPS KD 3.3 dan 4.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Anak-anak sekalian, kita sudah masuki pada materi bahasa Indonesia. Di materi ini kita masih tetap pada tentang cerita fiksi, di mana cerita fiksi ini adalah cerita yang khayal, tidak benar-benar terjadi. Cerita fiksi mengandung unsur tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Unsur tokoh memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Tokoh memiliki fungsi sebagai penggerak cerita. Tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Kita lanjutkan pada materi PPKN. Di materi PPKN ini kita akan mengenal tentang keluarga. Gambar di samping memperlihatkan ayah, ibu, kakek, nenek, dan kedua orang tua anak. Ayah, kakek, dan seorang anak berjenis kelamin laki-laki, sedangkan nenek, ibu, dan seorang anak yang berada di dekat ibu memiliki jenis kelamin perempuan. Selain itu, mereka juga mempunyai tinggi badan yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan adanya keragaman. Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Contohnya, keragaman karakteristik individu adalah keragaman fisik yang berupa warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Keragaman bukan sebuah masalah, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, anak sekalian, kita sudah masuk pada pembelajaran yang keempat. Pembelajaran keempat ini dimulai dari pembelajaran materi PPKN, yaitu tentang kelanjutan keragaman kegemaran. Gambar di bawah menunjukkan keragaman kegemaran yang dimiliki oleh sekelompok anak yang sedang bermain bersama di lapangan. Ada sepasang anak yang asik bermain ayunan dan sekelompok anak laki-laki yang bahagia bermain kelereng, anak-anak yang riang bermain layang-layang, karena beberapa anak yang ceria bermain engklek dan beberapa anak yang semangat bermain sepak bola. Keragaman karakteristik individu tidak hanya berupa keragaman fisik, tetapi juga dalam berupa keragaman kegemaran. Meskipun begitu, mereka tetap rukun, saling membantu, dan saling menghargai kegemaran masing-masing. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang ditunjukkan tadi pada materi sebelumnya. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik berbagai kegemaran pada anak-anak semua yang berbeda-beda. Kita lanjutkan pada materi IPS. Selain keragaman fisik dan keragaman kegemaran,
Ada pula keragaman kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Tujuan kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya memenuhi tujuan kehidupan ekonomi tersebut, manusia melakukan berbagai hal. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pihak yang melakukan produksi dinamakan produsen. Produk dapat berupa barang dan jasa. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang, misalnya petani yang menanam padi atau sayur, pabrik tempe, pabrik sepatu, pabrik elektronik, dan sebagainya. Kegiatan produksi yang menghasilkan jasa, misalnya salon kecantikan, guru, notaris, dokter, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Tujuan kegiatan distribusi adalah untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Pihak yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut distributor atau penyalur. Contoh, kegiatan distribusi adalah distributor barang, agen surat kabar, agen penyalur bahan makanan mentah, dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di daerah pantai. Daerah pantai yang sangat dekat dengan laut merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Sebagian besar penduduk memiliki bekerja sebagai nelayan. Mereka melaut dan menangkap ikan untuk dijual ke pasar atau pengolahan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran tema 8, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah memasuki tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada kali ini kita memasuki PB 3 dan 4 pada subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, anak-anak sekalian, kelas 4 Safa, Marwah, dan Sina yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.